Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Falur Rahman dengan NIM 2207386 dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan melakukan observasi lapangan dari mata kuliah Teknik Alat Berat dari sesi 0147, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai komponen atau apa saja yang ada terjadi di lapangan pada alat berat tersebut. Berikut adalah penjelasan dari mengenai komponen-komponen dari teknik alat berat unit kompaktor. Baik, komponen yang pertama itu ada engine. Engine ini berfungsi untuk menghidupkan mesin untuk melakukan pengoperasian yang ada pada sistem hidrolik dan sistem penggerak pada kompaktor. Yang kedua ada kabin. Kabin ini berfungsi untuk operator melakukan kemudian pengontrolan pada sistem-sistem hidroliknya, menggerakkan komponen-komponen pada kompaktor. Yang kedua yaitu ada rail wheel. Ketiga, rail wheel. Rail wheel ini berfungsi untuk penggerak dari kompaktor sekaligus untuk penahan beban pada kompaktor. Selanjutnya itu ada final drive. Yang ini berfungsi untuk mereduksi putaran dan meningkatkan torsi sebelum diteruskan ke roda atau drum. Selanjutnya itu ada drum atau roller. Drum ini berjenis smooth drum yang berfungsi untuk meratakan atau memadatkan tanah atau aspal. Selanjutnya itu ada vibration system atau sistem gear yang terdiri dari exciter shaft, center wick, dan vibration motor yang berfungsi untuk menghasilkan getaran dengan frekuensi dan amplitude tertentu untuk meningkatkan kepadatan material. Selanjutnya itu adalah scraper bar yang berfungsi untuk membersihkan material tanah yang menempel pada lem saat tanah datang. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang komponen-komponen pada kompaktor. Selanjutnya itu ada komponennya itu hydraulic filter. Hydraulic filter ini berfungsi untuk menyaring dan membersihkan oil hidrolik dari kotoran atau dari partikel air. Selanjutnya adalah set operator, di mana ada bangku untuk operator duduk, ada sistem kemudi, ada joystick untuk mengatur komponen unit berarah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari mengidentifikasi komponen pada kompaktor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariful Rahman dengan NIM 2207386 dari sisi 0147. Di sini saya akan melakukan mengidentifikasi komponen pada unit ekskavator. Baik, yang pertama itu ada engine. Engine ini berfungsi untuk menjalankan ekskavator ini sekaligus untuk menghidupkan pompa hidrolik agar bisa menghidupkan sistem hidroliknya. Yang kedua itu ada counterweight atau beban yang di sini berfungsi agar ekskavator ini tidak terbalik saat mengangkut beban. Yang kedua yaitu ada rantai. Rantai ini berfungsi sebagai alat jalan ekskavator di medan tanah. Yang kedua ada sepatu rantai. Ini berfungsi pijakan pada rantai agar alat tidak mudah tenggelam. Yang selanjutnya itu ada kabin. Kabin ini berfungsi sebagai tempat pengoperasian oleh operator. Di sini berisikan adanya tuas-tuas untuk menggerakkan rantai, ada untuk menggerakkan boom, arm, bucket, dan menggerakkan maju mundur ekskavator. Yang selanjutnya itu ada swing. Swing ini berfungsi sebagai tempat berputarnya ekskavator ini sebanyak 360 derajat. Dan lanjut, di sini ada sistem hidroliknya, ada control valve di bagian dalam. Control valve itu berfungsi sebagai pengubah aliran pada sistem hidrolik. Dan selanjutnya itu ada sistem kelistrikannya. Itu adalah klakson, itu sebagai penanda bahwa adanya ekskavator ini, dan ini juga ada tempat baterai dari ekskavator ini. Yang selanjutnya itu ada boom. Boom ini adalah sebagai penopang dari arm dan bucket. Dan ini ada hidrolik bucketnya, ada hidrolik boomnya yang berfungsi untuk menggerakkan naik turunnya boom. Dan terus di sini ada arm. Arm ini adalah penghubung antara link X, bucket, link pin, bucket, dan dengan boom. Dan di atasnya ada juga, itu adalah arm hidrolik cylinder yang berfungsi sebagai penggerak dari arm ini, yang itu adalah naik turun juga. Yang di sini ada bucket. Bucket ini berfungsi sebagai untuk pengangkut beban, memindahkan dan juga bisa meratakan dari tanah atau material yang akan diangkut oleh bucket tersebut. Di sini ada link pin. Ini berfungsi sebagai pengunci antara bucket dengan armnya. Dan di sini ada hidrolik bucket yang berfungsi untuk menggerakkan bucket tersebut mengaruk atau mengangkut bebannya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video mengidentifikasi komponen-komponen pada ekskavator tersebut. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada kesalahan pada video saya tersebut, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariful Rahman dengan NIM 2207386. Di sini saya akan melakukan wawancara observasi lapangan dengan panitia, yaitu Pak Ben. Di sini saya akan menjelaskan seputar alat detektor kepada Pak Ben. Yang pertama itu, apa perbedaan mekanisme vibrator modal dengan
dolar untuk mengalir. Kalau vibrator sama yang panjang bola itu perbedaannya, kalau vibrator itu mainnya kan khusus di jalan. Ini harusnya kan bisa pun di jalan baru, bisa pun jalan jadi aspal, bisa juga. Karena kan kalau di vibrator pemadatan minimal 2 kali pasti. Itu beda nanti itu kalau vibrator khusus untuk jalan baru bisa, pemadasan bisa pun jadi racing di aspal. Racing di aspal kan menimbun ada aspal di sana. Kalau vibrator, kalau tendon roller kan kita kena tuh. Contohnya khusus sekedar untuk manggil yang aspal yang lepasin itu kita baru TR yang roda 9 Baik, perbedaannya itu kalau tendon roller dia kena tuh itu memang sekedar untuk pemadatan biasa ya. Kalau vibrator ada kita lebih mundur saja itu memang pemadatan biasa. lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua kan di vibrator itu Pak ada komponen itu milik Pak sama kontrol. Aku fungsi kedua itu. Kalau fungsinya kalau kontrol itu kan untuk istilahnya untuk penyembahon gitu, pembagi itu dari mesin langsung ke alat itu untuk pembagian di jalur